Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Berjumpa lagi dengan Bunda Surya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video ini, Bunda akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang solih dan solihah, kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah poin 3.6, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, atau di dalamnya bisa berupa cara memainkan alat musik atau tarian daerah atau cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dengan cara membuat dari berbagai sumber. Anak-anakku yang solih dan solihah, simak pembelajaran Bunda berikut ya. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Dari KD 3.6 tadi yang meliputi struktur dan kaidah kebahasaan, dalam video ini Bunda spesial membahas tentang kaidah kebahasaannya saja. Sekarang Bunda akan jelaskan kaidah kebahasaan teks prosedur yang terdiri dari 7 hal ya. Yang pertama, kaidah kebahasaan teks prosedur adalah menggunakan kalimat perintah. Yang pertama menggunakan kalimat perintah. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat bentuk pasif. Yang ketiga, ada kriteria atau batasan di dalam kalimatnya. Kemudian yang keempat, menggunakan keterangan cara, alat, dan tujuan. Yang kelima, terdapat kalimat saran atau larangan. Kemudian yang keenam, menggunakan kata hubung, pelesapan, dan kata acuan. Berikutnya yang ketujuh, itu menggunakan kata berakhiran i dan kan. Bunda akan jelaskan satu per satu. Yang pertama kalimat perintah. Kalimat perintah itu kalimat yang diakhiri dengan tanda seru. Contoh, kita bandingkan dengan kalimat pernyataan. Ada kalimat pernyataan, Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Sedangkan kalau diubah menjadi kalimat perintah, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Kata kuncinya adalah pada kata posisikan. Kemudian yang kedua, bentuk pasif. Jadi kalimatnya berupa kalimat pasif. Biasanya digunakan untuk memberi saran. Bunda akan beri contoh, kita bedakan dengan kalimat aktif. Ada kalimat aktif, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan pelan. Menekan, nah bentuk aktif. Kemudian bentuk pasifnya, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan pelan. Nah, ditekan itu merupakan bentuk pasif. Kemudian yang ketiga, menggunakan kriteria atau batasan. Kalimat prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Bunda akan memberikan contoh. Untuk kalimat yang tanpa batasan, misalnya angkat kaki kanan, ya. Kemudian untuk yang dengan batasan, angkat kaki kanan setinggi lutut. Nah, setinggi lutut itu merupakan batasan atau kriteria yang diinginkan. Kemudian yang keempat, menggunakan keterangan cara, alat, dan tujuan. Untuk keterangan cara misalnya menggunakan konjungsi dengan dan secara. Contoh, dengan rapi ya, secara serentak itu adalah cara. Untuk alat bisa juga menggunakan dengan dan menggunakan. Contoh, dengan pensil, kemudian menggunakan spidol dan lain-lain. Untuk keterangan tujuan menggunakan konjungsi untuk, supaya, agar. Misalnya agar tidak tumpah. Kemudian untuk ke sekolah misalnya ya, menggunakan sepatu untuk ke, itu juga bisa.
itu tujuan. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat saran atau larangan. Contohnya menggunakan kata sebaiknya, kemudian hindari, jangan, kecuali jika. Nah, itu juga kalimat saran atau larangan. Kemudian yang keenam, menggunakan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Kata penghubung misalnya kemudian, berikutnya, selanjutnya, setelah itu. Nah, itu kata penghubung. Untuk pelesapan itu merupakan penghilangan bagian tertentu. Bunda akan beri contoh kalimatnya. Masak ketan dan santan selama 30 menit. Kemudian dilanjutkan dengan aduk terus hingga berwarna kecoklatan. Nah, pada kalimat kedua terdapat pelesapan atau penghilangan kata. Harusnya komplitnya adalah aduk terus ketan dan santan. Ya, ketan dan santannya dihilangkan. Itu namanya pelesapan. Berikutnya kata acuan. Kata acuan adalah kata yang mengacu pada sesuatu yang dibicarakan sebelumnya. Misalnya menggunakan kata tersebut, hal ini, itu, ini, dan sebagainya. Berikutnya kaidah kebahasaan yang terakhir, yang ketujuh, menggunakan akhiran i dan kan. Contoh, lumuri, ya, diakhiri i dari kata dasar lumur. Lumuri loyang dengan mentega, atau kalau yang berakhiran kan, lumurkan mentega pada loyang. Anak-anakku yang salih dan salihah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bunda tadi sudah menyampaikan materi tentang kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Bunda mengingatkan kembali bahwa anak-anak wajib membuat catatan dari materi yang Bunda sampaikan pada video ini. Sebelum Bunda akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran dari Bunda, mohon maaf jika ada kata yang salah atau kurang berkenan. Tetap semangat dan terus semangat, karena di teladan semua anak itu hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.